Simbol kardinalitas ERD di sini bisa dituliskan one to one, satu to satu untuk one to one, satu to n untuk one to many, n to n untuk many to many. Ya. Kalau many to one, ya ini tinggal dibalik, n to satu, many to one. Disimbolkan ya one to one seperti ini. Kalau one to many, di sisi many gambarnya seperti ini. Kalau many to many, otomatis di sini many, di sini many. Ya. Ini untuk relasi tabelnya. Ya, untuk yang tabel sisi many diberi gambar ini, ya many diberi gambar ini. Next. Kamus data. Diagram ERD dengan kamus data. Di sini ada mahasiswa, isinya apa? NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, siapa yang menentukan ini? Kita. Ya, kita sebagai analis sistem, kita dicetak sebagai analis sistem harus bisa menganalisa ini. Ketika hanya diketahui entitasnya aja, ada mahasiswa, ada kuliah, ada dosen, mempelajari, mengajar, ya. Lalu kita menentukan ininya. Nah, yang menjadi primary key diberi garis bawah. Ini contohnya, ya. Mahasiswa, NIM, nama, alamat, tanggal lahir, primary key NIM diberi garis bawah. Kuliah, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Kode kuliah sebagai primary key diberi garis bawah. Dosen, nama dosen, alamat dosen. Nama dosen sebagai primary key, ya. Harusnya di sini ada satu lagi nomor induk dosen, ya, itu lebih pas sebagai primary key. Nomor induk dosen, primary key, nama dosen, alamat dosen. Mempelajari ini relasi NIM masuk dari mahasiswa, kode kuliah masuk dari kuliah, dan indeks nilai. Berarti ini relasi antara entitas mahasiswa dan entitas kuliah, NIM dan kode kuliah. Selanjutnya mengajar. Kode kuliah diambil dari sini, nama dosen diambil dari sini. Ya, jadi yang mengajar ini dosen siapa, mata kuliah yang diampu apa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Ya, biasanya ini digunakan untuk menyusun jadwal mata kuliah. Ya. Nah, ini adalah contoh kamus data. Ya, kita harus bisa menganalisa ini. Next. Derajat relasi minimum. Derajat relasi itu mewakili hubungan korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. Di sini disimbolkan X, Y, di mana X minimum, Y maksimum. Nah, ini contoh derajat relasi, ya. 0,n. 0 itu batas minimum. Kalau ditulis 0 berarti dia data mahasiswa itu boleh kosong. Sedangkan n itu menyatakan relasi many. Ya, jadi di sini X, Y itu yang X itu batas minimum, yang Y ini relasinya. Ya, relasi batas maksimum. Di sini dituliskan 0,n, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya many. Di sini kuliah juga 0,n, kuliah boleh kosong, dan batas atasnya dia sebagai many, ya, nilai maksimumnya. Kuliah dan dosen, salah ini ya, bukan kuliah, ini dosen. Ya. Kuliah boleh 0 dengan derajat relasi many. Di sini dosen tidak boleh 0 karena di sini batas bawahnya 1, relasinya 1. Jadi di sini relasinya many to 1. Dengan di sini batas bawah 0 berarti boleh kosong, dan ini 1 berarti data dosen tidak boleh kosong. Minimal ada 1 data dosen. Next. Contoh sistem informasi reservasi hotel. Entitas yang digunakan, nah ini ada 8 entitas. Entitas tamu, entitas pesan, entitas kamar, entitas jenis kamar, entitas resto, ya. Di sini ada menu resto, ada trans resto, ada trans hotel, ada jenis menu. Next. Kita gambar dulu ERD-nya tamu memesan resto.
Ya, tamu memesan resto. Di sini tamu disimbolkan 1, memesan menu resto, yang dipesan lebih dari 1. Tamu melakukan pesanan, ya, pesan di sini bisa check-in hotel, pesan di sini bisa kamar. Ya, kamar mempunyai jenis kamar. Nah, ini simbol ERD. Ya, satu tamu melakukan banyak pesanan. Pesanan ini bisa pesanan hotel, yaitu check-in, bisa pesanan kamar, ya. Kamar mempunyai jenis kamar, jenis yang kelas 1 atau kelas 2 atau yang VIP, ya, di sini. Jadi tamu ini bisa melakukan banyak transaksi di sini. Pesan hotel, check-in, pesan kamar, memilih jenis kamar, pesan resto, di sini ada jenis menu dan ada trans resto. Ya. Next, pendeklarasian entitas ke tabel, entitas tamu. Ya, filenya atau atributnya kode tamu, nama tamu, jenis kelamin, warga negara, dan seterusnya. Pesan, ada kode pesan, kode kamar, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, dan seterusnya. Kamar, ada kode kamar, jenis kamar, harga sewa. Jenis kamar, ada kode jenis kamar, ada nama kamar, ada fasilitas. Ini nanti relasi ke sini. Nah, atribut ini siapa yang menentukan? Ya kita sebagai perancang sistem, analis sistem. Kita harus bisa merancang ini. Atributnya apa aja untuk satu entitas? Atributnya apa aja? Nah, nanti ketika ini sudah jadi dan apakah ada data yang double, ya, kita cek di normalisasi. Ya. Next, trans hotel, menu resto, jenis menu, trans resto, ya bisa Anda baca sendiri di slide. Next, nah ini relasinya, relasi tabel. Ending dari ERD itu membentuk relasi tabel. Kita lihat dulu simbolnya. Kalau di sini simbolnya seperti ini, berarti foreign key. Kalau ini panahnya 1 ini, berarti dia primary key. Ini primary key, ini foreign key. Ini primary key, ini foreign key. Ini primary key, ini foreign key. Ya. Yang pertama, tamu. Kode tamu sebagai primary key. Di sini berelasi dengan tabel trans. Ya. Tabel trans ini untuk check-in, check-out hotel. Primary key di sini digunakan sebagai foreign key di sini, kode tamu. Di sini ada 2 bintang, menandakan dia foreign key. Ya. Tabel trans, kode trans sebagai primary key. Di sini kode tamu sebagai foreign key atau secondary key. Kamar, tabel kamar mempunyai kode kamar sebagai primary key. Di sini berhubungan ke tabel trans, yaitu kode kamar sebagai foreign key di sini. Ya. Jadi di transaksi ini bisa diketahui tamunya siapa, terus dia check-in di kamar mana, ya berhubungan dengan tabel ini dan tabel ini. Kode kamar mempunyai jenis kamar. Jenis kamarnya diambil dari jenis kamar di sini. Ada jenis kamar, fasilitas, nama kamar, ada fasilitas, ya dia berhubungan ke sini. Makanan. Di sini ada tabel menu resto, kode menu, kode jenis menu, nama makanan, harga, dan keterangan. Ya. Di sini mengambil kode jenis menu, ya kode jenis menu diambil dari tabel jenis makanan. Di sini kode jenis menu dia sebagai primary key, dipanggil ke sini sebagai foreign key dia. Terus ada tabel trans resto, ya ini berhubungan dengan tamu, tamu yang mau menggunakan fasilitas resto berhubungan ke sini. Kode trans resto, kode tamu, tanggal, jumlah beli, PPN, dan total resto. Tabel user ini sebagai admin, ya, atau si pengelola sistem. Kita siapkan satu tabel di sini, siapa yang nanti akan mengelola sistem, nama usernya apa, passwordnya apa, kita simpan semua di sini. Tidak berelasi kemana-mana, dia independent karena dia sifatnya yang nanti mengelola ini semua. Ya. Tabel user. Next.
Contoh 2, sistem penjadwalan mata kuliah. Di sini ada entitas jadwal, entitas dosen, entitas mata kuliah, entitas mahasiswa, entitas ruang, entitas petugas, ya. Jadwal ini jadwal mata kuliah. Dosen ini nanti yang mengajar, terus mata kuliahnya apa aja, mahasiswa, ruang kuliah, dan petugas, ya. Petugas ini user. ERD-nya di sini dosen mengajar mata kuliah, di sini many to many. Jadwal ya mengatur mata kuliah, jadwal menempati ruang. Di sini many to many, di sini many to many. Petugas membuat jadwal, satu petugas membuat banyak jadwal, di sini one to many. Mahasiswa mengetahui jadwal, di sini mahasiswa many, jadwal many. Ya, ini relasi yang bisa dibuat dari penjadwalan mata kuliah. Ada dosen, ruangan, mata kuliah, jadwal, mahasiswa, dan petugas. Next. Relasi tabelnya. Dosen. Dosen berrelasi dengan mata kuliah. Di sini ada kode dosen, ada kode dosen. Dosen ini mengampu mata kuliah ini. Ya. Mata kuliah ini masuk ke jadwal. Di tabel jadwal itu mata kuliah apa, terus ruangnya di mana, mahasiswa yang mengambil, mahasiswa siapa, di sini masuk semua. Ya. Ini masuk, kode ruang masuk, tabel mata kuliah masuk, terus ditambahkan hari kuliah, jam mulai, jam akhir, dan keterangan. Ya. Petugas di sini independen. Ya, dia bisa berfungsi sebagai user yang nantinya mengatur semua ini. Ya, yang mempunyai hak akses penuh atau admin yang bisa merubah-rubah jadwal, merubah mata kuliah, merubah ruang, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya petugas. Kenapa dia tidak berelasi? Karena dia ya tidak masuk ke transaksi ini, dia sifatnya sebagai super user atau admin. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai Entity Relationship Diagram atau RD. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Silahkan Anda absen online dengan komen di bawah. Ya, jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Tetap di rumah aja, selamat menunaikan ibadah puasa. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.